Selamat siang semuanya. Saya Nadila Tiara Lestari sebagai host yang akan membantu kita pada podcast kali ini. Di sini ada teman-teman saya. Boleh perkenalkan dong? Nama saya Vincent Harley dan saya ini sebagai kelompok 7 akan juga ikut berserta dalam podcast tentang topik agresi Rusia Ukraina. Nama saya Mutiara Octavia dari kelompok 7 juga sebagai anggota. Nama saya Eliana Orisa dari anggota kelompok 7. Oke, topik kita kali ini akan ngebahas tentang agresif, di mana contoh kasusnya itu adalah perang Rusia dan Ukraina. Seperti yang kita tahu ya kan, akhir-akhir tahun ini tuh kan itu kasus tuh booming banget kan. Jadi kita akan ngebahas dulu dong kasusnya biar nyambung gitu, biar tahu gitu. Oke, latar belakang dari perang Rusia Ukraina ini kan seperti yang kita tahu kan gara-gara Ukraina ingin menjadi member dari anggota NATO atau bisa ya anggota NATO ya kan. Dan sebelumnya sih mereka pernah berseteru juga kayak beda pendapat atau beda apa gitu. Jadi pertama itu adanya terjadinya pergulingan kekuasaan Viktor Yanukovych oleh para demonstrasi anti Rusia, sehingga Viktor melarikan diri dan berlindung di Rusia, sehingga Rusia melalui presidennya Vladimir mengambil tindakan dengan mengirimkan tentara ke perbatasan Rusia Ukraina. Setelah itu tentara Rusia memasuki wilayah Ukraina Timur, yaitu Crimea yang letaknya di semenanjung Crimea, dan bergabung membaur dengan milisi pro-Rusia dari Ukraina yang merupakan mayoritas penduduk Beretnis Rusia yang tinggal di Crimea. Ada susah ya. Oke, jadi sebenarnya latar belakang dari perang ini tuh panjang ya kan guys. Jadi kalau kita bahas itu bakalan jatuhnya jadi sejarah. Kita kan nggak ke situ ya kan. Betul. Oke, kita bakalan langsung ke yaitu tentang agresif. Apa sih agresif itu? Dari yang kita pelajari sebelumnya, agresif adalah respon yang mengirim stimulus berbahaya dari organisme lain yang dilakukan secara sengaja untuk menyakiti orang lain secara fisik dan verbal, amarah dan permusuhan. Jadi menurut kalian lah ya kan, agresi itu apa sih? Gitu, menurut pendapat kalian boleh dong di-sharing di sini. Menurut saya agresif itu bisa dikatakan sebagai suatu tindakan negatif yang dimunculkan oleh rasa terancam atau rasa keinginan untuk mengambil sesuatu. Agresi itu pada dasarnya ialah untuk menyakiti atau untuk mengambil sesuatu dari pihak lain, seperti barang atau bahkan karena rasa terancam atas hidupnya atau karena wilayahnya, justru akibatnya jadi agresif sehingga dua pihak saling melukai. Seperti itulah menurut saya. Oke, yang lain maybe Ya, kalau menurut saya, agresif itu suatu kata yang melambangkan atau menyimbolkan suatu tanda bahwa orang itu adalah orang yang emosional gitu loh, yang pemarah. Jadi agresif, gitu, ngerti kan? Paham. Bisa diterima. Oke, yang lain? Kalau menurut saya agresif itu suatu cenderungan yang untuk menyakiti atau melukai orang lain atau kelompok gitu, baik secara sengaja maupun verbal maupun fisik juga gitu, yang dapat merugikan seseorang. Oke, menurut aku lah ya kan, menurut aku sendiri, agresi itu adalah respon yang berbahaya yang dikeluarkan dari dalam diri individu untuk mencapai tujuannya. Respon tersebut berupa merusak, menghancurkan, dan sebagainya.
Berarti dari beberapa pendapat kalian dan pendapat aku, bahkan dari materi yang kita pelajarin bisa disimpulkan bahwasannya agresi itu jatuhnya ke negatif buat buat mereka mendapatkan tujuan mereka gitu, buat mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan gitu. Bisa diterima kali? Bisa. Oke, bisa kita next kali ya ke pertanyaan berikutnya. Oke, mengapa perseteruan antara Rusia dan Ukraina menjadi agresif atau bisa dikatakan agresif? Seperti yang kita tahu kan itu kan benar-benar hektik kali kan guys, kayak banyaknya korban gitu. Itu kenapa sih bisa kayaknya kok jatuhnya kayak agresif kali gitu? Ya, menurut saya sih itu bisa jadi begitu agresif atau bisa dikatakan agresi begitu ketika Rusia merasa lagi tidak aman karena Ukraina ingin menjatuhkan NATO. Oleh karena ini melihat Ukraina sebagai suatu ancaman, suatu musuh yang butuh dimusnahkan. Ya pastinya Ukraina pasti balas balik sehingga dua-dua pihak saling melukai, saling membunuh begitu brutal. Banyak tentara berperang hanya demi apa yang mereka percayai, demi negara mereka, saling membunuh. Ya, sering agresif segitulah, di mana dua pihak saling membunuh karena apa yang mereka percayai, oleh karena ideologi mereka. Ya, segitulah parah, karena ya nggak aman lagi. Ya pastilah harus lebih hantam. Begitu juga karena mereka tuh tetangga itu. Sangat dekat sekali. Kalau misalnya Ukraina di NATO, Rusia tuh jadi terancam lebih banyak lagi. Sehingga jangan ambil resiko, musnahkan segalanya. Itulah menurut saya. Oke, ada yang lain? Kalau menurut saya dari berbagai banyaknya informasi Rusia dan Ukraina perang itu, Rusia tuh kayaknya nggak sepenuhnya salah. NATO di sini yang pemicunya. NATO terlalu agresif gitu loh. Melancarkan pengaruhnya ke negara-negara bekas Uni Soviet. Kayak manas-manasi lah gitu. Gitu sih. Oke. Yang lain? Jawaban saya sama kayak Bang Vincent lah kan. Agresif ini kan termasuk menyerang juga, menyerang, menyakiti. Kalau ya Rusia ini kan kayak menyerang Ukraina untuk bergabung ke itu NATO. Ya, ya itulah termasuk agresif juga. Oke, kalau menurut aku ya guys, karena seperti yang kita tahu kan, perangnya itu kan menjatuhkan banyak korban gitu, menghancurkan fasilitas-fasilitas negara gitu, itu kan terus mengeluarkan biaya yang nggak sedikit juga kan. Jadi itu kan kayaknya jatuhnya agresif gitu, karena melibatkan banyak media gitu, kayak dari orang, kayak nyawa. Terus itu sih benar-benar agresif sih menurut aku kan. Itu kenapa agresif itu, karena adanya korban, kan kekerasan, kehancuran dari fasilitas-fasilitas negara mereka gitu. Oke, jadi kesimpulannya adalah perang Rusia Ukraina itu agresif ya karena perilaku mereka gitu yang untuk mendapatkan tujuan itu kan adanya kekerasan, pengrusakan ya kan. Jadi bisa kita bilang lah ya kan agresif gitu. Ada tambahan lain maybe? Gak ada. Ada. Menurut saya sih ini kelihatannya seperti agresi instrumental itu, di mana ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Kekerasan ini, pembunuhan, pembantaian atau perusakan gedung-gedung Ukraina itu bukan karena kebencian, itu bukan karena aku bilang ya rasa benci yang hanya ingin hilang saja. Itu untuk mengenai suatu tujuan. Dimana jikalau Ukraina mau menjadi anggota NATO yang Rusia takutin, yang nggak bisa lagi, itu oleh karena itu hancurkan Ukraina lalu bikin tanahnya, membuat Ukraina masuk Rusia lagi loh, jadi negara Soviet lagi loh menurut saya. Ya begitulah, instrumental, yaitu kekerasan hanya untuk dapat tujuan, yaitu tujuan untuk menaklukkan Ukraina, menjadikan dia menjadi bagian Rusia sekali lagi. Itulah menurut saya. Oke, next. Termasuk ke dalam jenis faktor apakah
perang Rusia Ukraina ini dalam perilaku agresif gitu. Dan kenapa masuk ke dalam faktor itu menurut pendapat kalian tuh gimana sih? Bisa dong kita bahas di sini, kita kulik sedikit. Menurut saya sih ini faktor situasional itu. Di mana ya banyak faktor yang lebih kompleks, tapi pada dasarnya itu karena ada faktor senjata dari NATO dikirim ke Ukraina, banyak persenjataan militer. Ya, Rusia jadi sangat tidak terasa tidak aman itu. Selanjutnya masih juga ada faktor di mana ada provokasi lagi, provokasi dari dua pihak, di mana Rusia apalah terus-terus memberanikan hukuman NATO untuk apa terus-terus menyerang atau untuk membuat Ukraina ikut, ya seperti itu bisa kata juga, atau bagian dari Ukraina sendiri penduduknya di mana mereka udah sangat benci sama Rusia sampai bilang serang kita saja, pasti kita bisa balas lagi segitu. Ya saling provokasi, saling ancam-ancam, akhirnya boom meledak akhirnya di mana dua pihak saling membantai gitulah. Faktor situasi seperti gitulah saya lihat gitulah. Oke. Ada tambahan yang lain? Kalau menurut saya itu masuk ke dalam faktor determinan sosial ya, karena keterangsangan yang meningkat akibat provokasi dan frustasi dapat memicu individu melakukan tindak agresi. Jadi orang itu masuk ke dalam faktor determinan sosial gitu. Kalau aku sih setuju sih sama Vincent, sama Mutiara, karena kayak yang Mutiara bilang lah juga ya kan, itu termasuk ke determinan sosial, karena kan orang tuh pemicunya tuh makin agresif gitu kan, kayak ada yang ngedorong gitu lah, itu kayak ngedorong buat ayo serang gitu, ayo dapetin tujuanmu, ayo ambil apa yang kau mau gitu kan. Jadi kayak nyerang gitu kan. Jadi ya dipancing gitu. Banget. Dua pihaknya pancing, ya, dua pihaknya memberanikan bilang kamu pasti pengecut, gak berani serang kasih kamu. Itu terus. Ya pastilah provokasi. Pasti negara pasti ada harga diri lah. Pasti ya sudah gini udah banyak kali gini, faktornya udah sudah gini. Lihatlah akibatnya ya Rusia malah langsung serang saja loh. Karena ya sudah gini, lalu Ukraina langsung juga serang balik lah karena mereka juga diserang oleh tinggalnya banyak sekali prajurit, warga pun ikut serta dalam perang ini pun maaf kata pun banyak kali faktor diskriminasinya dan rasismenya, faktor kebencian lebih tepatnya, di mana mereka lihat kelompok Rusia itu sebagai penyerang, sebagai orang-orang asing yang berani untuk menjelajahi tanah mereka, sehingga ya dibantai lah pasti. Itu parah lah menurut saya, itulah. Iya, oke. Jadi kita bisa kalian next ke pertanyaan berikutnya, karena kan udah dapet lah kita ya kan kesimpulannya gimana gitu. Jadi pertanyaan berikutnya, dalam teori agresif, menurut perspektif apakah perang Rusia Ukraina? Jadi menurut kalian tuh perspektif yang mana gitu dari materi yang udah kita pelajarin gitu sebelumnya, itu perspektif yang mana gitu? Menurut saya sih bisa juga dilihat sebagai faktor perspektif politik juga bisa dibilang seperti gitulah, di mana dia politik antara Rusia dan Ukraina itu udah sangat buruk itu. Sejak Uni Soviet jatuh, dua-dua pihak udah saling benci, warganya pun udah saling benci, jujur saja mereka dua pihak udah saling marah. Jadi aku bilang ya seperti Italia dan Jerman dengan dunia barat gitu udah saling pancing, udah saling marah gitu. Ya udah ledak gini. Sebenarnya udah gak baik, relasi udah gak baik. Kalau misalnya gak bisa komunikasi, gak bisa bikin yang baik-baik kan, ya pastilah dua pihak gak ada pilihan lagi selain untuk menyerang. Karena komunikasi udah susah, komunikasi udah rusak. Sehingga orang-orang menyerang untuk melindungi negara mereka sendiri. Amarah ini, kebencian ini, mereka membunuh bukan karena kebencian kadang-kadang. Ini malahan kebencian ini datang karena mereka melihat mereka sebagai suatu bagian dari satu grup, di mana mereka bersatu dan melawan pihak lain karena mereka adalah bagian kelompok musuh. Jadi gitulah parahnya. Ya seperti biasanya, gitulah.
Ya, kalau menurut saya, dia tuh masuk ke dalam perspektif situasional, dalam perilaku agresi, ya kan? Perspektif situasional. Gitu sih. Penjelasannya kayaknya udah dijelasin Bang Vincent. Di mana bahkan pun warga-warga sipil, warga-warga yang nggak pernah ada latihan tentara pun akhirnya pun nggak ada pilihan lagi untuk mengambil pistol, mengambil senjata, mengambil pisau dan lain-lainnya, dan membunuh prajurit juga. Ya, Jadi mendadak berani gitu ya, mendadak berani karena mereka nggak ada pilihan lagi. Kalau mereka tidak melindungi mereka sendiri, maka negara mereka, tradisi mereka, semua tentang negara Ukraina pasti hilang. Mereka nggak mau biarkan ini. Jadi mereka mengambil pistol, warga-warga yang dulunya nggak berani lawan, nggak berani membunuh dan lain-lain, akhirnya tiba-tiba berani. Dan mereka nggak ada pilihan lagi. Ini adalah tempat tinggal mereka, ini adalah tempat hidup mereka, apa yang mereka kenal, dan beserta keluarga mereka, teman-teman mereka, pasti mereka mau ikut lindungi lah. Akhirnya ya, bahkan orang-orang yang biasa-biasa saja ya ada punya keberanian untuk melawan, bahkan beresikokan hidup mereka demi negara mereka. Itulah agresi mereka, kebencian mereka, berani mereka harus melawan. Itulah. Oke. Kalau menurut aku sih perspektif etologi ya. Karena di mana kan di situ kan Ukraina kayak mempertahankan negara dia kan, makanya dia kayak nyerang balik gitu. Karena biar bagaimanapun kan negara dia gitu kan, kayak ini rumahku gitu. Jadi kayak mempertahankan, makanya dia nyerang balik dengan agresif, kayak yang depan yang lawan agresif, jadi dia pun juga mau nggak mau ngelawan agresif gitu. Kalau menurut aku sih begitu. Kayak ada tambahan yang lainnya? Tadi yang kamu bilang punya Nadila itu memang sangat betul sekali. Di mana ya dalam semua ini mereka harus melindungi diri. Mereka gak mungkin mau biarkan negara lain langsung masuk ke dalam Ukraina langsung langsung melanda-landa saja karena mereka rasa terancam. Kalau mereka terasa terancam dan serang lagi, ya pasti negara lain harus melindungi diri. Ini negara mereka. Mereka gak lindungi diri, semuanya maka hilang. Gak bahkan biarkan ini kan. Jadi orang-orang yang dulunya damai, semuanya akhirnya pun serang balik loh. Melakukan pembunuhan, melakukan saya membantai dalam medan perang, bom-bom terus-menerus begitu. Mereka sebenarnya akhirnya berani. Karena gak ada pilihan jadi lagi. anarkis gitu ya. Anarkis, kacau balau semuanya itu. Jadi medan perang, zona perang, anak kecil, anak remaja, orang tua ikut serta langsung saling membunuh dan membantai prajurit Rusia. Itulah parah sekali lah. Gak Mau kebayang nggak mau kalau sih, ya kan? Ya, bahkan anak-anak yang barusan bersekolah saja, berarti umur 20-an gitu saja, anak kuliah, akhirnya pun ambil senapan langsung juga serang. Orang-orang yang biasa berarti guru pun ikut serta terpaksa. Orang-orang semuanya terpaksa bersatu dan menyerang. Mereka ini semua kebencian dalam Ukraina sendiri, orang-orang perbedaan mereka semuanya dibuang karena mereka harus bersatu melawan satu musuh mereka yang sama, yaitu Rusia. Seperti itulah rasa lihatnya nih, di mana satu musuh yang lebih besar muncul, semua orang pihak yang bermusuhan dalam Ukraina akhirnya bersatu dan melawan menghancurkan Rusia. Seperti itulah saya lihat. Oke, jadi kesimpulannya kan orang tuh kayak si Ukraina mempertahankan diri, sedangkan si Rusia kayak mau mengambil tujuan dia gitu, kayak mencari goalsnya dia gitu kan. Oke, kita next ke pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya adalah, termasuk ke dalam jenis perilaku agresif apakah perang Rusia-Ukraina? Menurut kalian tuh kesimpulannya kan termasuk ke dalam perilaku agresif apakah perang Rusia-Ukraina gitu? Ya, menurut saya sih ini udah pasti instrumental ini. Rusia menyerang karena ini ada tujuan. Tetapi untuk Ukraina ini adalah agresi impuls. Karena kalau misalnya mereka tidak lindungi diri, bagaimana? Mereka ini bukan menyerang bukan karena ada tujuan lebih besar. Mereka menyerang karena mereka ingin lindungi negara mereka sendiri. Tapi untuk pihak Rusia, inilah agresi instrumental, di mana mereka harus menyerang untuk mendapat tujuan mereka, yaitu untuk menghilangkan ancaman, yaitu NATO
dan juga Ukraina. Kalau dia diserang, kalau saya nggak diserang ya bisa kacau juga. Itulah, gitulah menurut saya. Itu masuk ke agresi instrumental, bener ya yang dibilang Bang Vincent. Terus dia masuk ke agresi emosional juga. Kenapa? Karena tujuan agresornya nyerang korban itu bukan untuk menyakiti, namun punya tujuan lain dia gitu. Untuk lebih mudah dipahami, contohnya ada tentara mungkin membunuh musuhnya bukan semata-mata ingin membunuh, melainkan untuk melindungi dirinya dan menunjukkan patriotismenya. Jadi kayak lebih ke balas dendam gitu loh, bukan karena tujuan lain gitu. Ngerti kan? Terus untuk ngelindungi diri dia sendiri gitu loh. Saya ngerti sekali. Mereka Dan membunuh bukan kewajiban karena dia mereka juga membenci apa? orang itu, tetapi mereka membunuh karena mereka ini kan ialah saya ini adalah bagian dari Rusia. Saya ini harus lakukan tugas saya sebagai prajurit. Oleh karena ini saya akan membunuh loh. Ya, kadang-kadang pun Untuk pembunuhannya membela pun negara saya gitu. membela negara saya untuk dan juga untuk melaksanakan tugas dan misi dari Rusia sendiri. Tapi ya kadang-kadang pembunuhan ini pun agak parah lah. Kadang-kadang orang-orang yang nggak ada nggak ada senapan, nggak ada apa pun, maaf kata pun dibunuh situ. Orang-orang yang nggak dilindungi. Ya sudahlah, gitulah perang kadang-kadang. Sayang lah. Iya, parah banget sih memang. Banyak korban dua Oke, pihak. Jadi ada dua gitu, agresinya instrumental sama agresi emosional gitu kan. Ada emosinya juga di situ. Ya, emosi amarah, Emosinya balas yang dendam, lindungi diri sendiri, banyak sekali emosinya itu, banyak sekali beragam-ragam. Itulah menurut saya. melindungi diri sendiri, mempertahankan teritorialnya. Ya, lindungi wilayahnya sendiri gitu. Iya, benar sekali. Oke, keluarlah dari pertanyaan-pertanyaan kita ini. Jadi aku mau nanya gitu sama kalian. Jadi gimana sih? Itu kan sifat agresif kan dari diri individu kan. Jadi cara nanganinnya jika kita memiliki sifat agresif gitu tuh gimana sih, kayak meredahkannya lah gitu. Menurut kalian tuh gimana caranya gitu? Menurut saya sih konflik seperti ini, agresif seperti ini gitu. Tidak mudah untuk direndahkan. Ini udah konflik sepanjang satu negara dengan negara lain. Orang individu warga-warganya semua dua pihak. Setelah ini pasti ada dendam juga, di mana satu pihak harus dihilangkan. Mereka tidak ada lagi pemaafan, mereka tidak lagi ada kemampuan lagi untuk minta maaf dan apa lagi. Satu pihak Rusia Ukraina pasti akan hilang. Pada akhirnya damai hanya bisa datang kalau misalnya satu pihak akhirnya dikalahkan. Tetapi warga-warganya sendiri, misalnya yang dikalahkan, pasti punya sekali dendam yang sangat besar terhadap yang lain punya. Jadi diskriminasi, jadi rasisme, jadi ya yang lain-lainnya agak jelek lah, yang agak mengerikan gitu, keamarannya, kebenciannya bisa sampai bergenerasi, bisa sampai tahun-tahun bahkan. Itulah parahnya saya lihat. Ini makanya perang sangat tidak baik sekali untuk semua orang. Banyak kali dendam, banyak kali darah dihilangkan, banyak kali korban. Sayang sekali. Banyak kali provokasinya lagi. Banyak kali provokasi. Memang dua pihak pasti saling provokasi untuk biar ada alasan saling membunuh lagi. Mereka gak akan maafkan lagi. Pasti ngejek, pasti menghina, pasti bilang dasar orang Rusia dan lain-lainnya. Pasti dipancing untuk bisa bunuh mereka gitu. Itulah parah. Mereka tuh bagian perang. Iya, jadi dia sulit buat berdamai kan karena ada provokasi tadi. Memang susah sekali. Pasti pun juga pasti ada propaganda di mana orang tua pasti bilang kan jangan berteman dengan orang Rusia atau jangan berteman dengan orang Ukraina. Pasti sudah gitulah. Di mana sampai orang tua pun mengajarkan anak-anaknya untuk membenci yang lain juga. Itulah bisa parah. Jatuhnya kayak jadinya diskriminasi gitu kayak. Diskriminasi yang kayak agresif banget gitu, kayak jangan berteman sama Rusia gitu, karena kayak yang kita tahu lah gitu ya kan, di sosial media aja itu diskriminasi itu besar banget kan buat si Rusia itu, kayak mereka jatuhnya kayak ngebully yang orang-orangnya, netizennya kayak jatuhnya agresif banget kan. Iya, dibully bilangnya, gitu pun juga sih negara mereka pun bilang kan mempromosikan orang-orang yang membunuh musuh-musuh mereka diimbalin. Makanya agresi ini, kemarahan ini malahan diperkuatkan, bukan dilemahkan, malahan diperkuatkan. Ini makanya kedamaian sangat sekali susah. Itulah.
Iya sih. Perdamaiannya susah banget sih. Kalau nggak karena dari diri sendiri, bukan sih ya kan. Dari diri sendiri, ada yang menengahin juga sih jatuhnya. Karena kan ini kan dua belah pihak kan. Jadi kayak dari diri sendiri, terus ada yang menengahin, jadi jembatannya lah gitu buat nyatuin gitu. Oke, itu kayak banyak sih ya contoh-contoh yang begitu ya kan. Kayak dulu pernah juga sih Vincent bahas gitu, kayak kasusnya antara Amerika dan Jepang yang Hiroshima Nagasaki, Iya, di bukan mana sih? damai hanya bisa datang setelah di satu pihak dikalahkan secara brutal. Udah, Itulah kadang-kadang. ya udah sama-sama udah nyerang satu sama lain gitu kan. Udah nyerang, baru disitulah rada redahnya itu ada gitu. Karena kayak sama-sama merasa puas. Kalau mereka belum merasa puas itu benar-benar susah sih. Gimana menurut kalian? Ada tambahan lagi? Salah, Kayak bisa bilang susah saja. Damai nggak bisa terjadi kecuali satu pihak dikalahkan. Susah saja. Dua pihak pasti tidak akan saling berteman lagi itu. Harus dikalahkan satu-satunya. Itulah menurut saya sedih. Berarti perang ini masih lanjut Iya, sampai benar. sekarang. Masih lanjut sekarang Eliana, masih lanjut dan masih parah sekali dalam dua pihak. Sampai sekarang masih berperang dua pihak ini. Itulah. Nggak tahu Tapi kapan berakhirnya. ada, aku dengar berita kan, Rusia udah mundur, bukan mundur sih, lebih ke ngalah gitu kan, karena si Ukraina udah menyatakan dia apa sih namanya, menyatakan kalah gitu. Karena kan saking agresifnya ini, itu tuh bener-bener yang korbannya tuh banyak banget, yang Dan dua pihak pasti nggak bisa tahan terus-menerus banyak korban. Ini Iya. satu pihak pasti udah harus Iya, mengalah. terus Itulah. biaya perang yang bener-bener mahal banget kan. Itu biaya perangnya kan mahal banget kan. Kalau perang antar negara itu kan bener-bener butuh biaya yang besar juga. Terus kan itu kan yang buat kayak rugi juga sih sebenarnya kan. Agresif itu makanya jangan agresif banget. Memang nih rugi kali. Dua pihak merugi sekali. Ginilah agresif. Pada akhirnya tidak ada kasih apapun untuk dua pihak, hanya rugi saja. Itulah perang. Gak ada keuntungannya sekali sih jatuhnya. Oke, jadi pembahasan kita nih, kita sudahin aja kali ya kan, karena kan udah panjang banget ya. Iya, kita udah ngebahas latar belakang Pak, kita udah ngebahas tentang topik kita agresif, kita udah ngebahas tentang kaitannya gitu kan, udah bener-bener panjang banget sih sebenarnya, kayak pendapat kita gitu. Jadi aku sebagai host mungkin ada kata-kata yang salah kali ya, yang nyinggung kalian gitu, yang kayak salah gitu, mohon dimaafkan ya guys. Buat yang nonton juga gitu, mohon dimaafkan jika ada yang kayak benar-benar salah gitu kata-katanya, karena kan sama masih belajar juga kita. Ya, saya pun mohon maaf ya, kadang-kadang juga salah juga gitu. Kadang-kadang salah kata, kadang-kadang singgung orang. Ya, topik ini agak sensitif, jadi ya kadang-kadang ada singgung satu pihak ya. Mohon maaf lah gitu. Perlu pelan-pelan dong kita bahasnya. Ya, memang perlu pelan-pelan. Oke, thank you guys. Thank you atas pendapat kalian, waktu kalian. Oke, makasih buat semuanya. Bye guys. Bye.